Halo teman-teman, nama aku Felix dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM, dan aku itu anggota dari KKN ingin menjelaskan tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi untuk membahas kesehatan gigi dan mulut itu kita perlu menanyakan apakah alasan kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi kita itu menjaga kesehatan supaya kita dapat menurunkan risiko penyakit gigi. Jadi penyakit gigi itu ada banyak macam. Jadi ada sariawan. Sariawan itu biasanya karena mungkin pada saat kita mengunyah makanan, kita nggak sengaja menggigit gusi kita, jadi gusi kita itu bakal cedera. Terus penyakit gigi itu yang paling umum sih gigi berlubang kan. Terus ada gusi yang radang, terus gigi yang berjejal atau gigi yang tidak beraturan atau tidak berada pada posisi yang sesuai gitu, itu juga penyakit gigi. Terus ada penampilan, jadi kalau misalnya kita ada karang gigi nih, atau ada gigi berlubang di gigi depan kita, kan secara penampilan itu mungkin kurang menarik. Terus kalau misalnya kita itu ada gigi berlubang di gigi depan kita, itu bakal gak percaya diri gitu. Jadi kalau misalnya orang lain lihat kan kitanya kurang enak gitu. Harus ada pengunyahan. Jadi kalau misalnya giginya udah hilang itu kan susah juga buat ngunyah makanan. Terus ada fungsi bicara, itu juga kaitannya sama gigi yang hilang. Dari bau mulut contohnya itu gigi berlubang. Jadi bakteri yang ada di dalam mulut kita itu bereaksi dengan makanan-makanan yang manis, terutama makanan-makanan yang manis itu direaksi menjadi sebuah asam. Terus asamnya itu dapat membuat mulut kita itu jadi bau. Itu. Terus ada kesehatan umum. Jadi kalau misalnya gusi kita ini radang atau terkena infeksi gitu, bakal berpengaruh ke kesehatan kita secara umum gitu. Terus ada penyakit gigi. Jadi penyakit gigi yang sering muncul itu pertama itu pasti sariawannya. Sariawan itu gusinya terkena cedera. Nah, gusi yang cedera itu bisa disebabkan oleh pada saat pengunyahan itu kita nggak sengaja menggigit gusi kita itu. Terus ada gigi berlubang. Gigi berlubang itu dalam dunia kedokteran itu namanya karies. Terus ada radang gusi. Radang gusi itu gingivitis kalau bahasa kedokterannya. Radang gusi itu gusinya membesar, terus dia itu berwarna merah itu. Terus dari bagian gigi itu secara umum dibagi jadi 3, ada bagian mahkotanya, ada bagian lehernya, dan ada bagian akarnya. Terus dari bagian mahkotanya ini ada namanya enamel atau email kalau bahasa Indonesianya. Jadi enamel itu membungkus bagian mahkota dan lehernya gigi gitu. Dan dia itu membungkusi struktur yang namanya dentin. Dentin dapat ditemukan di seluruh bagian gigi, baik mahkota, leher maupun akar. Terus ada yang ada saraf-saraf ini itu berupa sebuah ruang, namanya ruang pulpa. Jadi dentin itu fungsinya itu melindungi bagian saraf yang ada di dalam gigi. Terus di sebelah sininya yang warna coklat ini itu namanya sementum. Fungsinya itu buat membantu gigi agar bisa melekat ke tulang gigi itu. Terus aku bakal jelasin tentang karies gigi atau gigi berlubang. Jadi sebelum ke pengertiannya itu aku bakal jelasin faktor-faktor dari gigi berlubang. Jadi gigi berlubang itu ada host itu berupa gigi. Ya jelas ya, kalau misalnya gigi berlubang itu kalau gak ada giginya kan gak bisa, harus ada giginya gitu. Terus
ada environment. Substrate itu hasil dari reaksi bakteri dengan sisa-sisa makanan yang manis. Terus ada agennya itu berupa plak gigi. Plak gigi itu ada banyak komponennya sih, tapi yang komponen yang membuat gigi itu bisa karies atau berlubang itu ya bakterinya. Jadi bakteri itu ada di plak giginya. Terus waktunya. Jadi keempat faktor ini yaitu gigi, substrat, ada plak, dan waktu itu bakal menjadi 4 faktor utama yang dapat menyebabkan gigi itu berlubang. Terus gigi berlubang itu apa pengertiannya? Gigi berlubang itu atau karies gigi itu gangguan jaringan keras gigi. Kalau di struktur gigi ada email tambah dentin yang disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam plak gigi. Jadi dari plak gigi ini ada komponen sisa makanan sama bakteri yang dimana kedua ini bereaksi, terutama sisa makanan yang manis akan bereaksi menjadi asam, dan asam ini akan membuat gigi itu jadi berlubang. Terus plak gigi ini normal, setiap manusia itu pasti ada, dan plak gigi ini ada komponen air ludah, sisa makanan sama bakteri. Terus cara menghilangkan plak gigi itu dengan cara menyikat gigi. Jadi menyikat gigi itu jangan setengah-setengah, pokoknya semua bagian gigi itu harus disikat gitu. Jadi kalau misalnya agak disikat bakal tetap ada plak gigi, terus plak gigi yang tidak hilang dapat membentuk karang gigi. Jadi karang gigi itu apa? Karang gigi itu atau kalkulus itu kumpulan dari plak gigi yang udah mengeras. Jadi kalau misalnya di sini, di gambar ini bakal kelihatan kalau karang gigi itu biasanya warnanya kuning atau coklat. Terus kalau misalnya dirasain pakai lidah itu biasanya kasar. Dan karang gigi ini bisa berpengaruh ke gusi yang ada di sekitar gigi. Jadi bakal bengkak. Terus kalau bengkak itu bakal jadi merah. Terus kalau misalnya udah bengkak gini, udah meradang, itu ada kemungkinan kalau ikatan antar gigi sama tulang itu agak longgar gitu. Terus kalau longgar itu kan giginya bakal lepas. Terus kalau karang gigi itu hanya bisa dihilangkan oleh orang-orang profesional. Jadi pakai sikat gigi itu tidak bakal hilang gitu. Terus cara mencegah gigi yang karies. Cara mencegah gigi yang karies itu salah satunya itu dilihat dari desain sikat gigi. Jadi desain sikat gigi itu ada badan sikat gigi sama ada bulunya, ada kepalanya. Terus dari badannya itu harus mengikuti kontur mulut kita supaya kita pada saat menyikat giginya itu nyaman. Terus gusi kita itu gak bakal kena cedera gitu, jadi nyaman. Terus untuk ukuran kepalanya harus sesuai dengan mulut kita. Jadi kalau misalnya terlalu kecil kan susah bersihnya. Terus kalau misalnya kebesaran itu mungkin sikat giginya gak bisa masuk. Terus kalau misalnya bisa masuk pun itu gak bakal nyaman untuk menyikat gigi. Terus ada bulu sikat. Bulu sikat itu harus halus. Kalau kasar itu bakal kena ke gusi kita. Terus gusi kita mungkin bisa cedera atau mungkin bisa berdarah, tergantung seberapa kuatnya kita menyikat gigi. Terus dari nomor 2 ini kita sikat gigi itu harus selama 2 menit. Terus sikat giginya itu bisa 2-3 kali sehari. Kalau misalnya 2 kali itu pada pagi hari sesudah makan, terus malam hari sebelum tidur. Kalau misalnya 3 kali itu pagi itu sesudah makan, siang sesudah makan, terus malam sebelum tidur. Terus untuk pasta giginya harus berfluor. Dan ini sih nggak masalah, soalnya kalau di Indonesia itu setiap pasta gigi itu harus berfluor. Jadi fluor ini fungsinya salah satunya itu membuat gigi kita itu jadi semakin tahan terhadap
asam yang dihasilkan oleh bakteri gitu. Terus ada flossing itu alatnya itu berupa floss. Terus kalau floss itu kalau misalnya di minimarket itu belinya bentuknya kayak gini. Terus dia itu fungsinya itu buat membersihkan sela-sela gigi. Terus kalau misalnya kita sikat gigi kan biasanya di perantara gigi kita kan nggak bakal kena gitu. Jadi kalau pakai dental floss itu bakal bisa dibersihin gitu. Terus untuk makanan manis. Terus keenam itu periksa rutin ke dokter gigi. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan presentasi aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh menaruh di bawah kolom komentar. Terima kasih teman-teman.